Pembelajaran kita kali ini masih di materi yang sama, materi vektor bagian kelima, yaitu kita akan mempelajari perkalian skalar dua vektor. Bagi yang belum menyaksikan atau menonton atau melihat video 1, 2, 3, 4, mohon dilihat dan disimak lebih dahulu agar pembelajaran atau konsep-konsep yang akan dipelajari berkesinambungan. Baik, kita lanjutkan dengan perkalian skalar dua buah vektor. Kita mulai dengan ilustrasi berikut. Diperlihatkan gambar, ini vektor A, vektor B, membentuk sudut theta. Nah, ini proyeksi vektor A pada vektor B. Yang namanya proyeksi adalah tegak lurus. Maka di sini dibuat tanda atau simbol tegak lurus. Artinya proyeksi ini tegak lurus terhadap sumbu atau vektor B. Baik, selanjutnya perkalian skalar vektor didefinisikan sebagai A produk B, ini notasi nokta ini ya. Ini perkalian skalar dua buah vektor A dan B sama dengan panjang A kali panjang B kali kosinus sudut theta yang terbentuk. Di mana panjang notasi ini adalah simbol untuk panjang A, notasi mutlak B adalah simbol untuk panjang B, dan theta adalah sudut antara vektor A dan B. Bisa diterima ya? Ini definisinya. Kita lanjutkan. Di sisi lain, ini gambar perkalian gambar vektornya tadi ya, saya tuliskan kembali. Di sini untuk vektor A bisa ditulis sebagai A1, A2, A3. Artinya kita sekarang berada di R3. Atau bisa pula ditulis dalam vektor satuan ya ke arah IJK. Maka bisa ditulis sebagai A1I tambah A2J tambah A3K. Ya, begitu pula dengan vektor B. Vektor B bisa dinyatakan dalam bentuk komponen B1, B2, B3 atau bisa juga ke arah satuan, yaitu B1I tambah B2J tambah B3K. Oke, maka perkalian skalar dua vektor A dan B bisa ditulis sebagai perkalian komponen IJK-nya. Saya tulis lengkap untuk A-nya, tulis lengkap kembali untuk B. Ya, kita akan mengalihkan dengan prosedur perkalian seperti biasa. Tapi perlu diingat di sini ada vektor satuan IJK. Nah, kita lihat dulu definisinya ya. Ingat definisi perkalian komponen vektor satuan untuk IJK. Kita mulai dari I. I kali I sama dengan 1. J kali J sama dengan 1. K kali K sama dengan 1. Jadi perkalian vektor yang sama ya menghasilkan 1. Nah, bagaimana untuk vektor satuan yang berbeda? IJ sama dengan JI sama dengan 0. IK sama dengan KI sama dengan 0. JK sama dengan KJ sama dengan 0. Oke, yang ada di kotak merah ini kita akan menerapkan untuk perkalian satu persatu yang kita sudah tulis di ruas kiri ini. Kita mulai komponen A-nya lengkap, ya, A1I tambah A2J tambah A3K, kita kalikan satu persatu dari komponen vektor B. Kita mulai dari B1I. Oke, kali dengan sifat distribusi, maka A1I kali I tambah A2J kali I tambah A3B1K kali I. Nah, dengan yang ada di kotak ini kita lihat, ini hasil perkalian JI itu 0, KI juga 0, maka saya kasih tanda dengan garis putih ya. Artinya kita abaikan saja. Yang hasil perkalian yang merupakan bilangan tidak 0 itu ada pada kurung yang pertama, yaitu A1B1. Ya, I kali I tadi nilainya 1. Dengan hal yang sama, kita perlakukan untuk komponen B kedua dan komponen B ketiga. Ini A-nya lengkap, B-nya kita ambil B2J. Dengan sifat distribusi, A1B2IJ tambah A2B2JJ tambah A3B2KJ. Ingat, mana yang berbeda kita coret tanda putih dulu. Ya, ini 1, 2. IJ dan KJ. Yang tersisa
A2, B2. J kali J sama dengan 1. Baik, tinggal komponen untuk B3K. A-nya lengkap kali B3K. Sama dengan A1 B3 IK tambah A2 B3 JK tambah A3 B3 KK. Ya, mana yang harus di garis putih? Iya, ini yang pertama, yang kedua, karena IK dan JK. Yang tersisa A3 B3 K kali K sama dengan 1. Maka diperoleh perkalian skalar antara vektor dan A dan B bisa dinyatakan sebagai A1B1 tambah A2B2 tambah A3B3. Ini jika kita menggunakan definisi perkalian komponen vektor satuan untuk IJK. Ya, baik, sampai di sini bisa dilanjutkan? Oke. Perkalian skalar dua vektor A dan B tadi dengan definisi panjang A, panjang B kosinus theta, tanda hasil perkalian jadi sangat dipengaruhi oleh kosinus theta ya. Tanda hasil perkalian menyatakan ada 5 poin. Yang pertama, jika perkalian dua buah skalar ini bernilai positif atau lebih besar dari 0, maka kosinus theta pasti lebih besar dari 0. Nah, jika demikian keadaannya, maka Tetanya itu berada di kuadran 1. Sudutnya pasti antara 0 sampai 0 kisarannya 0 sampai 90 derajat ya. Nah, itu kalau sampai demikian maka sudut yang terbentuk antara A dan B merupakan sudut lancip. Kasus kedua. Jika perkalian skalar dua buah vektor bernilai negatif atau lebih kecil dari 0, maka kosinus tetanya yang bernilai negatif. Dengan demikian, kosinus theta bernilai negatif ada di kuadran kedua. Kuadran kedua itu kisarannya antara 90 sampai 180. Jika demikian keadaannya, maka vektor A dan B digambarkan membentuk sudut tumpul. Artinya sudutnya pasti lebih besar dari 90 derajat. Poin ketiga, jika perkalian skalarnya sama dengan 0, itu hanya akan terjadi kalau tetanya 90 derajat. Kosinus 90 nilainya 0. Ya. Kalau demikian keadaannya, maka vektor A dan B saling tegak lurus. Sudah 3 ya. Kita lanjutkan. Poin keempat. Jika perkalian dua buah vektor sama dengan perkalian panjangnya, itu akan terjadi jika kosinus theta bernilai 1. Kapan cos theta bernilai 1? Untuk theta yang 0 derajat. Ya, cos 0 sama dengan 1. Kalau keadaannya demikian, maka vektor itu dikatakan saling berimpit atau sejajar. Poin kelima. Jika perkalian skalar dua buah vektor sama dengan negatif dari hasil kali panjang kedua vektor, maka kosinusnya akan pasti bernilai negatif 1. Kapan kosinus theta bernilai negatif 1? Untuk theta yang bernilai 180 derajat. Kalau demikian keadaannya, maka vektor tersebut dikatakan saling berlawanan arah. Jadi ada 5 poin yang sangat ditentukan oleh tanda ya, tanda dari nilai kosinus theta itu sendiri. Nanti bisa diulang ya, diingat-ingat 5 poin ini supaya bisa menyelesaikan soal-soal dengan benar. Baik, kita lanjutkan. Sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Yang pertama, perkalian skalar A dan B itu bisa ditukar atau dibalik ya menjadi perkalian skalar B kali A. Ini sifat komutatif berlaku untuk perkalian skalar dua buah vektor. Sifat yang kedua, perkalian skalar antara vektor A dan vektor keduanya B tambah C. Nah, ini kita sebarkan. Jadi, perkalian A dan B tambah perkalian B dan C. Maka sifat distribusi berlaku
dalam perkalian skalar dua vektor. Yang ketiga, perkalian dua buah vektor yang sama, ya, vektor A, perkalian skalar vektor A dan vektor A, itu tidak lain dari panjang vektor A dikuadratkan. Ingat, ada 3 sifat penting yang akan kita pakai dalam perkalian skalar dua buah vektor. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang pertama, jika titik P 024 dan titik Q 135, titik R negatif 2, 0, negatif 4. Diketahui pula bila QP itu adalah wakil dari vektor A dan QR adalah wakil dari vektor B. Maka yang ditanyakan adalah perkalian skalar vektor A dan B. Soal ini merupakan soal pilihan ganda yang disajikan dalam 5 option. Kita lihat penyelesaian. Diketahui titik P 0,2,4, titik Q 135, titik R negatif 2, 0, negatif 4. Diketahui pula panjang QP adalah wakil untuk vektor A. QP ada ujungnya di P, pangkalnya di Q. Maka tinggal komponen-komponen ujung kurang pangkal. Kita mulai 0 kurang 1, 2 kurang 3, 4 kurang 5. Sama dengan negatif 1, negatif 1, negatif 1. Itu vektor A. Yang berikut, QR adalah wakil untuk vektor B. QR berarti ujungnya di R, pangkalnya di Q. Maka bisa ditulis sebagai negatif 2 kurang 1, 0 kurang 3, negatif 4 kurang 5. Selanjutnya kita akan mencari sesuai pertanyaan perkalian skalar antara vektor A dan vektor B. Ya, negatif 3, negatif 3, negatif 9. Baik, kita lanjutkan. Perkalian skalar dua vektor ini adalah tinggal kita kalikan komponen-komponen X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Jadi ini negatif 1 kali negatif 3, negatif 1 kali negatif 3, negatif 1 kali negatif 9. Sehingga kita peroleh hasilnya 3 tambah 3 tambah 9 sama dengan 15. Jadi perkalian skalar vektor A dan B bernilai 15. Kita kembali ke contohnya. Jawabannya ada di C, ya, 15. Bisa diterima ya? Kita lanjut ke contoh kedua. Jika vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat, panjang A2 dan panjang B 5, maka perkalian antara vektor A dan vektor B tambah A sama dengan, nah ini opsinya ada 5 soal pilihan ganda, tinggal kita menyelesaikan lalu memilih jawaban yang benar. Mari kita lihat pembahasannya. Ini diketahui panjang A 2, panjang B 5, sudut theta 60 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari perkalian antara vektor A dan vektor B tambah vektor A. Ya, dengan sifat distribusi kita uraikan dulu. Perkalian A dan B tambah perkalian A dan A. Sifat distribusi ya. Kita masukkan angka-angka yang diketahui, tapi sebelumnya kita gunakan dulu definisinya. Ya, definisi untuk perkalian A dan B dan sifat untuk perkalian A dan A. Kita lihat. Panjang A kali panjang B kali kosinus theta. Ini definisi untuk perkalian antara vektor A dan B. Dengan sifat, ini perkalian yang sama, panjangnya dikuadratkan. Kita lanjutkan dengan memasukkan angka-angkanya 2 kali 5 kali cos 60 tambah 2 kuadrat. Lanjut. 2 kali 5 kali setengah, ya, tambah 4. Selesaikan yang ini dulu. Nilainya 5 tambah 4 sama dengan 9. Ya. Jadi, kita kembali ke contoh 2. Jawabannya ada di D9. Bisa diterima ya? Kita lanjut ke contoh 3.
Sudut antara vektor A negatif I tambah J dan vektor B I kurang 2J tambah 2K adalah, jadi yang diketahui dua buah vektor, yang ditanya sudutnya. Ini optionnya. Mari kita lihat penyelesaiannya. Diketahui vektor A negatif I tambah J. Jika ditulis dalam komponen, maka negatif 1, 0, negatif 1, 1, 0. Kenapa 0? Karena komponen K-nya itu 0. Ya. Komponen K-nya 0 tetap ditulis. Ya, ini vektor B-nya, I kurang 2J tambah 2K. Jika ditulis dalam komponennya, 1, negatif 2, 2. Kenapa mesti dibuat dalam komponen? Karena soal yang mau dicari adalah besar sudut ya, nanti melibatkan perkalian skalar dan panjang. Sehingga kalau disusun dengan komponen berbentuk kolom, maka akan lebih mudah untuk dilihat dan lebih sederhana ya sifatnya. Baik, kita lanjutkan. Perkalian A dan B menurut definisi sama dengan panjang A kali panjang B kali kosinus theta. Maka kalau mau cari kosinus theta, tinggal kita bagi ya. Perkalian A dan B dibagi panjang A, panjang B. Bisa dilanjutkan. Kita masukkan angka-angkanya. Ini untuk A, kita kalikan dengan B dibagi panjang A-nya. Ingat dengan video sebelumnya bagaimana mencari panjang vektor? Tinggal ditarik akar untuk setiap komponen di A, masing-masingnya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Begitu juga untuk yang B. Bisa diterima ya? Ini sudah ada pada video sebelumnya. Kita lanjutkan. Perkaliannya tinggal kali komponen-komponen yang seletak ya. Negatif 1 kali 1, 1 kali negatif 2, 0 kali 2 dibagi. Panjangnya ini akar 2 dikali akar 9. Sama dengan negatif 3 dibagi 3 akar 2. Akar 9 itu 3. Nah, kita bagi dengan 3 untuk kedua pembilang maupun penyebut. Menghasilkan negatif 1 per akar 2. Dengan merasionalkan penyebut, kita kali akar 2 per akar 2, kita peroleh negatif setengah akar 2. Dengan demikian, kita dapatkan kosinus theta bernilai negatif setengah akar 2. Ingat 5 poin yang saya jelaskan sebelumnya. Jika kosinus theta bernilai negatif, maka bagaimana? Kita intip ulang yuk. Iya, di poin kedua. Jika perkaliannya itu lebih kecil dari 0, hanya apabila kosinus theta bernilai negatif. Dengan demikian, sudutnya pasti ada di kuadran kedua, karena A dan B membentuk sudut tumpul. Ingat ya, jadi hasilnya nanti kisaran sudutnya antara 90 sampai 180. Ya, kita lanjut. Kembali ke penyelesaian soal ketiga. Kita peroleh kosinus theta bernilai negatif. Maka, thetanya ada di kuadran kedua ya. Cos yang bernilai setengah akar 2 itu 45 derajat. Sehingga 45 derajat kita posisikan di kuadran kedua, thetanya akan 180 kurang 45 derajat sama dengan 135 derajat. Ya, dengan demikian terjawab sudah. Soal ketiga ada di option E. Mudah-mudahan penjelasan saya tentang perkalian skalar dua buah vektor menjadi lebih mudah atau lebih sederhana untuk dimengerti. Jika masih ada kesulitan dalam memahami ini, bisa meninggalkan pesan pada bagian komen. Mudah-mudahan saya segera akan meresponnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.